Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi bersama Pak Vicky dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah sekian lama kita tidak bertemu ya, karena libur Idul Adha dan libur hari Tasyrik. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya, Nak? Mungkin dari kalian sudah ada yang membaca buku tema 2. Nah, kalau kalian sudah membaca buku tema 2, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan teks. Ya. Teks apa itu? Ya, kita akan membahas tentang teks fiksi dan non-fiksi. Kok teks fiksi dan non-fiksi, Pak? Nah, ini adalah pembahasan awal yang akan berkaitan dengan pembahasan pada materi di tema 2. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu perbedaan teks fiksi dan non-fiksi, tapi Bapak akan ulas kembali materi teks fiksi dan non-fiksi ini. Oke, silahkan siapkan perlengkapan kalian untuk belajar, buku tulis dan pensilnya jangan lupa. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, mengapa kita harus belajar materi ini? Tujuannya ada dua. Yang pertama, supaya kalian bisa menyebutkan pengertian teks fiksi dan non-fiksi. Kemudian menyebutkan macam-macam teks fiksi dan non-fiksi. Jadi kalian memiliki dua tujuan ini yang diharapkan bisa tercapai setelah mempelajari materi ini. Nah, selanjutnya, mari kita fokus untuk memulai pembelajaran hari ini. Teks fiksi. Nah, mungkin kalian sudah tahu teks fiksi itu apa sih? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Pengertian teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang menyajikan cerita yang bersifat khayalan, tidak nyata atau imajinatif. Artinya bersifat khayalan. Jadi teks fiksi ini isinya berisikan tentang cerita imajinasi atau cerita khayalan yang kebenarannya belum bisa dipastikan ya, karena teks fiksi ini adalah sebuah karangan bebas ya, tidak berdasarkan fakta. Ciri-ciri dari teks fiksi, yang pertama terdapat unsur intrinsik cerita. Apa saja unsur cerita itu? Unsur intrinsik cerita ada tema, alur, latar, tokoh, watak, dan amanat. Ya, ini adalah unsur intrinsik cerita. Nah, ini adalah ciri dari teks fiksi. Pasti terdapat latar, tokoh, alur, tema, watak, dan amanat. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak harus baku. Nah, bahasa yang digunakan dalam penulisan teks fiksi itu tidak perlu menggunakan bahasa yang baku. Bahkan penulisan teks fiksi ini adalah penulisan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh si pembaca, sesuai dengan target dari si pembaca. Jadi bahasanya tidak harus baku. Kemudian yang ketiga, isi karangan sesuai dengan imajinasi penulis. Nah, teks fiksi ini isinya dibuat berdasarkan apa yang ingin ditulis oleh si pengarang, jadi bebas. Mau dia berkhayal tentang kuda terbang, mau dia berkhayal tentang menceritakan tentang manusia berkaki 4 misalnya, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan imajinasi si penulis ya. Ini adalah ciri dari teks fiksi. Baik, kita lanjutkan. Macam-macam teks fiksi. Nah, teks fiksi memiliki beberapa macam. Contohnya, diantaranya yaitu
Yang pertama ada novel. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan novel ya. Apa sih novel itu? Novel adalah karangan yang melukiskan kisah pengalaman kehidupan seseorang. Nah, novel ini karangan yang mengisahkan pengalaman kehidupan seseorang yang dituliskan dalam menjadi sebuah cerita. Contohnya Lima Menara, Surat Kecil untuk Tuhan. Bukan surat cinta untuk Star lah ya, kalau itu judul lagu. Nah, yang kedua, cerpen. Cerpen adalah karangan yang menceritakan suatu kisah dalam rangkaian yang singkat. Nah, perbedaan antara cerpen dan novel itu terlihat dari rangkaian ceritanya. Kalau novel itu lebih rinci dan lebih detail dalam mengisahkan pengalaman seseorang. Sedangkan dalam cerpen itu hanya cerita singkat saja. Contoh cerita pendek adalah contoh cerpen yang ada pada majalah Bobo. Nah, di majalah Bobo itu terdapat banyak contoh-contoh cerpen. Yang ketiga, ada roman. Roman merupakan karangan yang menceritakan tentang kehidupan tokoh secara keseluruhan, termasuk percintaan. Nah, di dalam roman ini karangan yang mengisahkan tentang kehidupan seorang tokoh secara keseluruhan, baik itu roman. Kemudian yang keempat adalah dongeng. Dongeng merupakan karangan yang berisi cerita yang disampaikan turun-temurun dan tidak bisa dipastikan kebenarannya. Itu adalah dongeng ya. Jadi ceritanya belum tentu benar. Itu dongeng dan dikisahkan biasanya secara turun-temurun dari nenek moyang ya, atau dari orang tua dulu. Nah, dongeng ini terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya ada fabel, ada legenda, ada mit, dan yang keempat adalah hikayat. Apa sih fabel, legenda, mite, dan hikayat itu? Mari kita sama-sama simak pembahasan ini. Dongeng terdiri dari fabel. Apa sih fabel? Fabel itu dongeng yang berisi cerita hewan yang bertingkah seperti manusia. Nah, kalau kalian sering melihat cerita atau film yang mengisahkan tentang hewan, namun dia bisa berbicara dan bertindak seolah-olah seperti manusia, itu termasuk ke dalam jenis fabel ya. Kemudian legenda. Apa sih legenda itu? Legenda merupakan dongeng yang dihubungkan dengan asal-usul tempat ya, yang dihubungkan dengan asal-usul suatu tempat. Contohnya ya, legenda Tangkuban Perahu, legenda Banyuwangi. Surabaya itu juga termasuk ke dalam legenda ya. Asal-usul suatu daerah. Kenapa dinamakan Tangkuban Perahu? Kenapa dinamakan Surabaya? Kenapa dinamakan Banyuwangi? Nah, itu adalah legenda. Sedangkan mite ya, mite itu atau mitos merupakan dongeng yang berkaitan dengan hal-hal mistis, kepercayaan suatu masyarakat ya. Contohnya Nyi Roro Kidul dan Dewi Sri. Nah, Nyi Roro Kidul ini berkaitan dengan cerita tentang penguasa pantai selatan. Nah, kalau misal Dewi Sri itu adalah dewi yang memberikan keberkahan pada sawah gitu ya. Itu kepercayaan suatu penduduk ya di suatu tempat. Ini berkaitan dengan mite ya. Jadi mite adalah dongeng yang berkaitan dengan hal mistis atau kepercayaan suatu masyarakat. Kemudian yang terakhir ada hikayat. Hikayat merupakan dongeng yang menceritakan kepahlawanan seorang bangsawan. Nah, jadi cerita dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan seseorang ya, seorang bangsawan, itu adalah hikayat.
contoh hang tuah ya. Nah, masih fokus? Jika kalian masih fokus, silakan kalian tuliskan warna katanya. Warna katanya yang kalian tulis ya. Fokus. Kalian tuliskan warna katanya. Nah, Bapak akan tes fokus kalian dengan cepat. Jadi siap-siap, fokus. Ingat instruksinya, tuliskan warna katanya. Siap? Oke. Oke. Tadi warna katanya ya. Tadi warna katanya apa? Kuning. Nah, warna katanya dia tulisannya berwarna kuning, berarti kalian harus nulis kuning. Oke, lanjut. Putih, biru, hijau. Nah, silakan kalian tuliskan warna kata yang tadi kalian lihat. 1, hitungan 5, 2, 3, 4, 5. Oke. Jika kalian menyebutkan atau menuliskan warna katanya, yang pertama kuning, yang kedua ungu, yang ketiga hijau, dan yang terakhir putih, artinya kalian masih fokus. Coba kita cek yang terakhir, ya warna putih bukan warna hijau. Terus yang ketiga warna hijau bukan warna biru. Yang terakhir warna ungu bukan warna putih. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulannya untuk pertemuan hari ini, teks fiksi adalah teks yang imajinatif atau bersifat khayalan. Imajinatif itu artinya bersifat khayalan, tidak nyata. Nah, contoh teks fiksi diantaranya ada dongeng, ya, cerita yang dikisahkan secara turun temurun, ya. Berupa apa saja tadi? Fabel, cerita yang menokohkan hewan seperti manusia. Mite, cerita yang berkaitan dengan kepercayaan mistis, ya, kepercayaan mistis di suatu daerah. Kemudian legenda tentang asal usul suatu tempat. Hikayat, cerita tentang kepahlawanan seorang bangsawan. Nah, tadi ada juga novel, ya, cerpen, kemudian roman. Nah, itu adalah macam dari teks fiksi. Nah, baik anak-anak, pertemuan hari ini sampai sini, dan mari kita tes daya ingat kalian. Nah, teks fiksi bersifat hayalan atau, nah, ada berapa kata? Silakan kalian tebak. Yang kedua, cerita tentang asal usul daerah. Nah, itu ada cluenya. Dan yang ketiga, kancil merupakan contoh dari apa ya? Sosok Nyi Roro Kidul merupakan titik-titik yang berkembang di wilayah pantai selatan. Nah, Nyi Roro Kidul itu merupakan contoh dari apa? Kemudian yang kelima, teks fiksi memiliki unsur cerita. Sebutkan unsur ceritanya. Nah, tadi ini sudah kita bahas di awal. Silakan kalau sudah selesai kalian kirim ke WA pribadi Bapak, oke? Nah, sampai sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih dalam keadaan daring. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk belajar. Bapak akhiri pada pertemuan kali ini dengan sama-sama kita membaca istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.